Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya dengan Fikri Alat Fahyana, mahasiswa dari Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Nasional akan menyampaikan sebuah sharing bagaimana analisis tanggung jawab ekspor dan import ya dengan studi kasus ada PT Jadi Berkah dari Indonesia akan mengekspor sebuah barang ya ke Jepang atas nama PT Yokohama. Ya, bagaimana case-nya? Cashnya adalah ada barang 1.500 ton palm kernel expeller, ya ekspornya tadi PT Jadi Berkah Indonesia, importirnya adalah Yokohama Feed Corporation Jepang, dari pelabuhan muatnya Tanjung Priok Jakarta dan pelabuhan bongkar di destinasi adalah Yokohama Jepang. Menggunakan tentu Incoterms 2020 ada dua opsi penawaran yaitu adalah FOB dan CIF. Nah, kondisinya adalah studi kasusnya bahwa barang itu ternyata terjadi kerusakan, ya kerusakan sebanyak 5%, di mana pada saat terjadinya bongkar muat, ya terjadinya muat maaf di pelabuhan awal. Nah, mari kita lihat dulu apa itu yang disebut dengan Incoterms. Nah, Incoterms 2020 itu apa sih? Atau International Commercial Term adalah seperangkat istilah yang digunakan dalam kontrak perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab penjual dan pembeli. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama itu adalah investasi itu adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam perdagangan internasional. Sehingga ada definisi yang jelas ya mengenai kewajiban dan hak biaya bagi masing-masing pihak. Manfaatnya apa? Tentu Incoterm itu punya manfaat ya dalam ekspor, membantu perusahaan memahami potensi risiko dan tanggung jawabnya, serta meminimalkan konflik dalam perjanjian perdagangan. Karena apa? Karena ada term yang jelas. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara FOB dengan CIF? Ada dua skema, ya. FOB atau free on board, CIF artinya cost, insurance, dan freight. Yang pertama adalah dari sisi tanggung jawab pihak-pihak. Dalam skema FOB atau free on board, itu penjual bertanggung jawab hingga barang dimuat di kapal. Setelah dimuat, tentu itu tanggung jawab pembeli. Sedangkan dalam CIF atau cost insurance dan freight itu penjual menanggung biaya pengiriman hingga barang tiba di pelabuhan tujuan di Yokohama-nya. Nah, bagaimana biaya dan resikonya? Pada free on board, pembeli itu menanggung semua resiko setelah barang dimuat. Jadi setelah barang dimuat, sampai tujuan itu pembeli, ya importir yang nanggung semuanya. Sedangkan pada cost insurance and freight, SEMA, resiko itu baru berpindah kepada pembeli ketika barang sudah tiba di pelabuhan tujuan, termasuk biaya asuransinya dan pengirimannya. Gitu ya. Jadi, sedangkan pada CIF, resiko baru berpindah kepada pembeli setelah barang tiba. Nah, itu perbedaannya. Nah, tentu saja antara FOB dengan CIF juga berbeda. Dalam hal apa? Rata-rata biaya ekspor. Rata-rata biaya ekspor menggunakan metode CIF tentu lebih tinggi dong dibandingkan OB. Kenapa? Karena pembeli itu akan menanggung apa? Menanggung yang namanya asuransi, ya. Jadi walaupun si penjual itu bertanggung jawab sampai barang itu sampai ke pelabuhan tujuan, tetapi kan yang namanya asuransi, ya, biaya pengiriman tambahan itu tanggung jawab daripada pembeli. Nah, tanggung jawab pihaknya tentu dengan metode FOB, tanggung jawab pengiriman beralih dari penjual ke pembeli setelah barang dimuat di kapal. Tentu itu mengurangi risiko penjual. Nah, studi kasusnya tadi adalah bagaimana ketika ada pengiriman dari Tanjung Priok sampai ke Yokohama, pertama terjadi keterlambatan 2 hari. Nah, itu yang pertama masalahnya. Yang kedua adalah terjadi kerusakan 5% saat pelabuhan muat di Tanjung Priok. Nah, inilah analisis keterlambatannya. Keberangkatan kapal dari pelabuhan Indonesia sesuai jadwal tentukan. Tapi ketika muat, itu terjadi kerusakan 5%. Perjalanannya, kapal menuju Jepang mengalami hambatan akibat cuaca buruk. Nah, ini ada keterlambatan akibat cuaca buruk. Sehingga kedatangannya adalah ya kapal di pelabuhan Yokohama itu terlambat 2 hari, menyebabkan penundaan distribusi.
Bagaimana pemasangannya akhirnya di sana? Karena alatnya harus dipasangkan. Nah, akhirnya pemasangan barang ke gudang memerlukan waktu tambahan akibat keterlambatan 2 hari sampai. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab keterlambatan dan bagaimana tanggung jawab perusahaan. Pertama, ya, kita kalau menggunakan namanya free on board, maka penanggung resiko keterlambatan itu adalah pembeli atau Yokohama Pit Corps. Kenapa? Karena dalam FOB, kewajiban yang menunjuk dan menyewa kapal serta membayar biaya angkut laut ada pada pembeli. Karena penjual itu hanya sampai ke muat di pelabuhan awal. Oleh karena itu, segala konsekuensi akibat keterlambatan kapal seperti biaya demurrage, tunggu di pelabuhan, biaya pengiriman penyimpanan gudang menjadi tanggung jawab pembeli. Penjual telah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan barang yang diekspor sampai kemudian muat di pelabuhan awal. Ya, tapi kalau kerusakan, tanggung jawab siapa? Kan gitu ya. Nah, tanggung jawab kerusakan itu tergantung pada di mana letak kerusakan terjadi. Jika kerusakan terjadi sebelum barang diangkut ke atas kapal, maka tentu penanggung resikonya adalah penjual, ya, yaitu PT Jadi Berkah. Alasannya kenapa? Karena penjual masih memegang kendali dan bertanggung jawab atas barang hingga titik FOB, yaitu ketika barang telah dinaikkan ke kapal. Jadi resikonya belum naik pembeli. Nah, jika kerusakan terjadi setelah barang diangkut ke atas kapal, maka tentu penanggung jawab risikonya siapa? Ya pembeli dong. Kenapa? Karena risiko telah beralih sepenuhnya ke pembeli pada saat barang melewati pagar kapal pelabuhan. Nah, teman-teman, ya. Tapi kalau menggunakan CIF atau Cost Insurance and Freight, pertama, tanggung jawab keterlambatan itu di mana? Tanggung jawab keterlambatan ada yang di penjual, PT di Berkah. Kenapa demikian? Karena dalam CIF, kewajiban untuk menyewa, mengatur kapal, itu tangan penjual. Dari mulai muat sampai kemudian sampai ke pelabuhan destinasi. Sehingga biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan menjadi tanggung jawab penjualnya. Jadi Berkah. Tapi ketika kerusakan, tergantung. Jika kerusakan terjadi sebelum barang diangkut kapal, maka penanggung jawabnya siapa? Tentu penjual. Ya, karena 100% masih resiko penjual. Tapi kalau setelah dimuat kapal, di perjalanan ke Yokohama, maka penanggung jawab resikonya adalah pembeli. Loh, kenapa pembeli? Iya, pembeli, tapi diklaimnya ke asuransi. Kenapa? Biaya asuransinya sudah dibayar sama pembeli. Nah, lalu bagaimana mitigasi risikonya? Mitigasi risikonya adalah supaya tidak terlambat dan rusak, maka untuk menulisnya adalah strategi mitigasi terhadap. Hal ini mencakup penggunaan kemasan yang kuat supaya tidak rusak, pemilihan metode transportasi yang tepat waktu, serta mengasuransikan barangnya. Maka dengan langkah-langkah seperti ini, baik penjual PT Berkah maupun pembeli Yokohama Fit Corps juga akan semuanya happy. Jadi, mitigasi risikonya, rekomendasinya bagaimana? Pertama adalah pengolahan risiko. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dalam proses ekspor secara rutin terus. Yang kedua, kolaborasi tim. Ya, fasilitasi komunikasi antara semua pihak sehingga yang terlibat dalam ekspor itu terus komunikasi. Yang ketiga, keamanan pengiriman. Tetap terapkan prosedur keamanan dengan baik untuk melindungi muatan selama pengiriman. Dan terakhir adalah alur informasi yang harus diperkuat supaya ketika ada masalah, kesalahan harus langsung komunikasi. Nah, itulah analisisnya, ya. Jadi sekali lagi itu rekomendasinya. Nah, bagaimana rekomendasi strategi ekspornya? Pertama, mitigasi risiko ya untuk mengurangi kerugian. Yang kedua, perjanjian yang harus jelas, buat kontrak yang menyatakan tanggung jawab secara rinci, FOB atau ASI, dan pemantauan rutin. Ya, lakukan pemeriksaan berkelanjutan pada pengiriman-pengiriman muatan setiap saatnya. Demikian, terima kasih. Saya Firky Alhafariana di Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.